Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi' Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kafamma khususan ila arwahi al-walid mu'alim ke Haji Hasbi Allah bin Alim Haji Gayar bin Haji Abdurrahim bin Haji Balsa bin Haji Dulen wa ila arwahi walidati Hajjah Siti Zubaidah binti Haji Hasanuddin bin Naim wa ila arwahi Guru Marzuki bin Mirsad Guru Muhammad Tahir Muara Guru Malik Guru Bakir wa ila arwahi Guru Haji Ahmad Dasuki bin Ain Sayyid Muhammad Salih wa ila arwah jami' masyayikhina mu'allimina amina ammatina khalina wa liman awsana bid-du'a wa jami' ahli kampung Pulau Kambing, Kampung Baru Ilir, Kampung Jawa, Koja Klender Wasulihim wa Furu'ihim wa jami' ahli komplek PLN wa liman assasa hadal masjid wa jami' ahli al-hadirin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu kali lagi kita baca satu suratul Fatihah untuk Ustadz Haji Agus yang sedang kurang sehat ya, dan saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan ya, syifaan la yughadiru saqaman wala alaman syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa alaika birassis suhufi wa taswiyatiha. Itu ya, sudah ketemu. Wa alaika birassis suhufi, lazimkan ya untuk merapatkan barisan, wa taswiyatiha, dan meluruskan barisan. Shaf ya, kalau kita lagi sholat berjamaah maka biasakan, lazimkan untuk merapatkan barisan dan juga meratakan barisan. Ya. Fa in kunta imaman kanal amru bidzalika minka akada. Jika engkau menjadi imam salat ya, kanal amru bidzalika minka akada, adalah ya memerintahkan jamaah untuk merapatkan barisan dan meluruskan itu lebih kuat ya, lebih sunnah muakkadah bagi imam untuk menyampaikan hal itu. Biasanya imam selalu bilang ya, istawu i'tadilu ya, atau dia bilang sawu sufufakum ya, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, yaitu dengan lughah Arabiyahnya ya. Kita sering bilang rapatkan dan luruskan, itu imam memang sunnah muakkadah untuk menyampaikan hal itu ya. Bukan saja kita yang ambil inisiatif, tapi imam juga sangat-sangat lebih muakkadah untuk menyampaikan hal itu. Makanya ini dipraktekkan di mana-mana, rata-rata begitu ya. Jadi kadang-kadang sebelum pelaksanaan dia bilang gitu, luruskan barisan itu yang kosong supaya diisi. Itu harus dibiasakan begitu ya. Jangan sampai baris sebelah sana masih kurang beberapa orang, di belakangnya sudah bikin lagi, akhirnya pada bolong-bolong gitu ya. Tapi hendaknya dirapatkan dulu, lurus dulu, baru sab berikutnya. Kalau ini udah benar. Kalau misalnya jamaah cuma sampai 3 baris, ya posisi ibu-ibu emang dari situ nggak apa-apa, dia jauh nggak apa-apa. Suara ini nggak asing bagi kita kalau yang pernah umroh atau pernah haji. Pasti ada suara begitu. Istawu, i'tadilu,
aqimu sufufakum wa tarasu gitu ya. Nah, gitu. Udah itu biasa itu. Ada yang sawu sufufakum biasa. Nah, tapi cara kitanya itu luruskan dan rapatkan. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah, karena lurusnya barisan itu terbilang daripada kesempurnaan sholat berjamaah gitu ya. Wa hadza amrun muhimun fis syar'i, dan hal ini merupakan ya perkara yang penting dalam syariat. Jadi dalam agama kita salat yang semacam ini memang sesuatu yang sangat penting supaya ada tanda bersatu. Karena kalau di sini belum selesai udah bikin lagi, nah itu berarti itu ada kubu 01, ada 02, ada 03. Ya. Gimana Pak Juen? Ada pilkada ulang? Ya. Satu putaran. Ya. Ya udah ngabis-ngabisin duit. Itu ya. Ya, karena secara jumlah suara berbeda jauh ya. Yang repot itu yang di Sulawesi Utara, yang calonnya meninggal waktu naik perahu ya. Kemudian istrinya Shirley, nah ya, akhirnya dia kandidat alternatif, jadi dia 3 pasangan muslim, nah, ini pasangan Cowanda, Shirley Cowanda ya, Kristen, Cina, menang dia. Yang 2 pasangan itu muslim, kalah. Padahal provinsi itu muslimnya sekitar 75%. Ya, begitu. Tapi kadang-kadang situasi dan kondisi bisa terjadi seperti itu ya. Kayak dulu Kalimantan itu 2 calonnya muslim, yang satu Kalimantan mana itu? Agustinus Teras Narang. Ya gitu ya. Ya begitu. Ya sudah, barang udah terjadi ya, cuman kita provinsi yang 75% muslim, calon muslim 2 kandidat, 2 nomor kalah, kalah sama saya itu ya. Wa aksarun nasi ghafiluna anhu, mayoritas manusia itu ghafiluna anhu, melalaikan tentang hal ini. Kadang-kadang dia sholat berjamaah aktif, namun untuk urusan barisan enggak diperhatikan, gitu ya. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala dzalika wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi. Dan adalah dulu ya
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya beliau itu menginginkan untuk hal rapatnya barisan dan lurusnya barisan ya, wa yatawalla lahu binafsihi, dan Nabi kita sendiri yang urus kerjaan itu. Maksudnya apa? Nabi itu sangat menginginkan sholat berjamaah secara lurus dan rapat. Maka Nabi yang melakukan hal itu sendiri. Ketika Nabi sudah ada di posisi imam, ya Nabi atur, luruskan dan rapatkan misal. Nah itu yang kosong-kosong supaya diisi gitu ya. Jadi seperti itu ya saudara ya Bapak Ibu sekalian jamaah yang mulia. Nabi sangat menginginkan umatnya itu kalau sholat berjamaah rapat dan sopnya kagak belok-belok gitu ya, lurus. Makanya dikatakan tadi di awal sangat disunnahkan ya tugas itu muakkad kepada imam untuk mengatur barisan yang tadi di awal. Kenapa? Karena Nabi lakukan hal ini gitu ya. Nah sekarang tinggal kita nih jamaah, sholat jamaah apa aja dah. Ketika ada aba-aba dari imam ataupun belum ada aba-aba dari imam, ataupun imam yang nggak ngasih aba-aba, kita yang punya inisiatif untuk maju sendiri gitu ya. Kita maju inisiatif ya gitu. Saya lihat di masjid-masjid yang besar, terutama sholat tarawih itu nggak diisi barisan, dia cari yang ada kipas angin, AC kan begitu ya, atau ada pintu. Kalau nggak ada kipas angin, ada pintu, ada jendela yang desir anginnya itu enak gitu ya. Sehingga melalaikan hal ini nih. Tadi dikatakan wa aksarun nasi ghafilun ya, mayoritas orang itu sering melalaikan terhadap hal ini. Wa yaqulu ya litusawwum sufufakum au la yukhalifannallahu baina qulubikum ya, hendaknya kalian bikin rata saf-saf barisan salat kalian, atau Allah akan membuat hati kalian itu menjadi berselisih ya, bersalahan. Jadi kadang kerjaan yang sedikit punya efek ya. Jadi kenapa kalau orang enggak mau akur, enggak mau ngisi, enggak mau sop bareng, kayak nih orang ada enggak sepaham ini. Ya nanti lama-lama hatinya itu menjadi tidak sepaham, menjadi tidak akur dan sebagainya ya, bercerai ya, bercerai-berai. Padahal bersatu itu membuat menjadi kuat kayak sapu lidi.
Tapi kalau bercerai menjadi runtuh, ya. Itu yang tadi saya bilang di awal, dua pasangan calon muslim, satu calon pasangan non muslim, akhirnya seperti itu, ya. Banyak kasus di mana-mana, ya. Wa ya'muru bisaddil faroji, dan Nabi memerintahkan dengan merapatkan celah kosong, ya, faroj. Jadi celah kosong itu supaya dirapatkan. Wa yaqulu, seraya Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi inni la arasyaitana yadkhulu fi khilalis sabbi ka'annahul qadfu, yakni al-ghanamus sigharu. Nabi bersabda, demi Allah yang jiwaku di dalam kekuasaannya, inni la arasyaitana, sesungguhnya aku melihat syaitan, yadkhulu fi khilalis sabbi, setan itu masuk di sela-sela barisan, ka'annahul khadbu, setan itu seperti khadab. Apa itu khadab? Yakni al-ghanamas sighara, yaitu kambing kecil, ya. Ka'annahul khadabu. Jadi kalau ada orang di barisan itu ada jarak kosong, ya, tidak diisi oleh orang, atau dia tidak rapatkan, ya, ke sisi-sisi sebelahnya. Kalau dia rapatkan ke sisi-sisi sebelahnya, bergerak-gerak, pasti orang bisa masuk. Itu sela-sela kosong itu enggak diisi, maka kata Nabi, itu setan masuk di sela-sela barisan tadi. Nah, kenapa? Karena Nabi pernah melihat setan masuk berupa anak kambing, ya. Jadi berupa anak kambing, yakni al-ghanamas sighara, anak kambing yang kecil, yang bisa membuat orang yang sholat itu menjadi tidak konsentrasi, terganggu, pikirannya kemana-mana, ya. Yang tadinya naruh kunci enggak ketemu, jadi ketemu. Yang ngumpetin duit, takut ketahuan istri, di kaos kaki, di sepatu, ingat, ya Allah. Tapi bukan bapak-bapak sini, bukan. Ya, itu. Nah ini ya. Wa alaika bil muhafadzati ala fi'lis shalawatil khamsi ma'al jama'ati. Nah ini, ya, lazimkan, ya, untuk selalu menjaga kerjaan-kerjaan
Salat yang 5 ma'al jama'ati dilakukan secara berjamaah. Ya. Sebelum adanya ijma, ya, kesepakatan kaum muslimin, ya, ijma ulama itu, mereka mengambil nas dengan firman Allah, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, ya, umira biha fil khawfi fa fil amni aula. Jadi firman Allah yang menjelaskan faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, ya, hendaknya berdiri oleh satu kelompok dari mereka bersama-sama engkau, ya. Ini nas yang menandakan untuk diadakannya sholat berjamaah. Umira biha fil khawfi wa fil amni aula. Firman Allah ini, ya, memerintahkan untuk sholat berjamaah baik dalam kondisi khauf maupun dalam kondisi aman. Dulu waktu kita baca kitab fikih di sini, ya, Al-Ghaya wa Takrib, kita sudah jelaskan bagaimana tata cara sholat berjamaah. Ya, ada kalanya, ya, musuh di luar, bukan di arah kiblat, maka pasukan dibagi dua, ya, yang satu bareng dengan imam, kemudian dari takbiratul ihramnya bareng. Nanti ketika dapat satu rakaat, makmumnya kan menyelesaikan sendiri-sendiri, dia salam duluan, kemudian pasukan yang tadi berjaga masuk, pasukan yang tadi sholat sama imam, dia kembali berjaga. Nah, pasukan yang tadi berjaga masuk sholat berjamaah dengan imam. Ketika imam duduk tasyahud, yang barisan jamaah itu menyelesaikan sendiri-sendiri. Jadi sholat di waktu sholat khauf itu qashar, 2 rakaat kayak orang safar. Ya, begitu juga nanti kalau posisi musuhnya ada di depan, dibikin nanti ada barisan yang ngikut imam, ya, ketika sujud dan sebagainya. Nanti ketika dia selesai, barisan yang di belakangnya nyusul ikut sujud. Jadi seolah-olah ada pasukan yang berjaga. Nanti ada juga peristiwa yang sudah terjadi berkecamuk perang. Jadi boleh sholat sambil mengibaskan senjata, pedang dan sebagainya. Boleh sholat sambil ngeles, ya, menghindar kiri kanan, atau sambil naik kendaraan boleh naik, ya. Nah, gitu. Jadi banyak contoh tentang sholat khauf. Nanti ada syiddatul khauf, ketika sudah berkecamuk perang. Nah, ini makanya tetap dengan dalil tadi
menandakan perintah untuk sholat berjamaah. Wafil amni aula, apalagi kalau tidak dalam keadaan khauf. Termasuk bapak ibu kayak orang yang sholat di kondisi tiba-tiba ada banjir kiriman, kayak orang yang tinggal di daerah tanah rendah itu seringkali kan ada kiriman hadiah dari Katulampa. Ya, jadi hadiahnya dari Katulampa. Kayak sekarang Wapres lagi bagi-bagi hadiah, ya, gitu ya. Boleh orang yang lagi di bawah ada serangan kiriman, serangan fajar, banjir dari Katulampa, lagi sholat subuh di rumah, boleh dia naik tangga. Kenapa? Siddatul khauf juga itu. Tapi kalau di kampung kita dipraktekin repot urusannya. Ya. Apalagi ketemu orang yang belum ngaji masalah ini, tambah repot urusannya, ya. Saya dapat itu dulu penjelasan dari Allah Yarham Rahmatal Abror Ki Syafi Hadami sewaktu saya masih mengaji sama beliau. Beliau menjelaskan kalau kondisinya yang semacam itu, ya. Belum lagi nilai pahalanya yang melebihi dari 27 lipat ganda kan, ya. Kan kata Sahib Hidayatul Azkiya, ya, mengambil hadis sahih bahwa sholat berjamaah lebih baik daripada sholat seorang diri karena bernilai 27 kali lipat ganda. Itu kan hadis sahih, gitu ya. Makanya mengambil dari hadis itu, Sahib Hidayatul Azkiya mengatakan la tatrukanna jama'atan, ya, qad fuddilat bis sab'i wal 'ishrina min fadlin ala walimat ta'allumu in takun tatasahalu fi misli hadar ribhi akhsara ajhala. Jangan engkau tinggalkan sholat berjamaah, ya. Jadi jangan ditinggalkan sholat berjamaah. Qad fuddilat bis sab'i wal 'ishrina min fadlin ala, yang ganjarannya itu Allah kasih 27 kali lipat, ya. Bahkan min fadlin ala, lebih dari itu. Walimat ta'allumu, buat apa kalian belajar? Intakun tatasahalu, jika kalian menganggap remeh urusan ini, akhsaro, ya, itu merupakan satu kerugian, wa ajhala, dan itu merupakan sesuatu kebodohan. Jadi kan kita udah tahu keistimewaannya sholat berjamaah. Kenapa kita nggak kerjain? Padahal suara azan terdengar di rumah kita. Bukan azan TV, azan musola maupun azan yang dikumandangkan dari masjid terdekat, ya. Saya pernah lihat itu dulu ada di YouTube, orang dari Sudan, dia ternyata tunanetra. Dari masjid ke rumahnya itu diikat pakai tambang.
Jadi antara rumahnya dengan masjid diikat tambang. Jadi ketika dia keluar dari rumah tidak perlu bantuan orang. Ya, dia pegangan tambang aja itu sampai. Nah, karena Sudan itu kan Afrika, masih belum ramai rumah. Kalau kita dari MHT ke Nurul Amal, ya putus itu tambang, ya. Nah, kalau di sana nggak ada gangguan, ya. Bapak lihat Afrika kan begitu kayak Indonesia tahun berapa gitu, ya. Begitu saudara sekalian. Wal mudawamati ala dzalika, ya, lazimkan pula untuk selalu mengkontinyukan salat berjamaah. Fa inna salatal jamaati tafdulu ala salatil munfaridi bisab'in wa ishrina darajatan. Karena, ya, salat berjamaah itu dibandingkan dengan salat seorang diri, ganjarannya itu mencapai 27 derajat. Bapak Ibu iseng-iseng lihat Temboro, daerah Temboro. Mana Temboro? Daerah mana itu Temboro? Dekat Kediri dia. Jadi di Temboro itu kalau sholat jamaah, orang kaya sholat jamaah model kita lihat di Mekah atau Madinah. Itu jamaahnya bergegas itu. Sholat jamaah di masjid Temboro itu. Ya, Masya Allah, luar biasa itu. Apalagi kalau sholat Jumat. Nah, itu orang semuanya tumpuk di sana. Luar biasa. Iseng-iseng nggak apa-apa. Kita rihlah ilmiah, ya. Kan banyak orang yang studi banding ke Jogokarian, ya, di Masjid Jogja, yang punya aset luar biasa itu, ya. Nggak apa-apa studi banding gitu, ya. Atau ke yang saya bilang tadi di Temboro itu bagus sekali itu, ya. Masyarakatnya dibuat sedemikian rupa. Ada gusnya itu, anak kiainya masih remaja, luar biasa itu pengaruhnya, ya. Jadi silahkan saja, kan kita diperintahkan fasiru fil ardi, ya, silakan kita berjalan, ya, kemana-mana. Saya kemarin ada teman pulang dari Turki, ya, dia pulang dari Turki, dia cerita dia beberapa hari di Turki, dia kemana-mana, termasuk dia cerita ziarah ke makam gurunya Imam Maulana Jalaluddin Rumi yang bernama Syams Tabriz, ya. Dulu saya pernah cerita di sini tentang Imam Syams Tabriz atau Syams Tibriz, ya, yang nama lengkapnya adalah Syamsuddin At-Tibrizi. Nah, itu. Jadi dia cerita kalau ziarah ke makam Maulana Jalaluddin Rumi itu jamaahnya padat. Tetapi ketika dia ziarah ke tempat gurunya Syekh Jalaluddin Rumi,
tidak terlalu ramai. Jadi dia bisa, itu kan seorang wali min auliyaillah yang terkenal di kalangan ulama, ya, Syamsuddin At-Tibrizi, yang pernah menguji muridnya yang bernama Imam Jalaluddin Rumi, yang Imam Jalaluddin Rumi itu sudah punya murid sekian banyak, pernah diuji sama gurunya. Gurunya silaturahmi ke rumah muridnya, kemudian murid kedatangan guru, disiapkan jamuan. Ketika diminta untuk makan, gurunya Syams Tibriz atau Syams Tabriz, dia lihat nggak ada minuman keras, dia nggak mau makan, dah nggak mau minum. Kata Imam Jalaluddin Rumi, emang guru minum minuman keras? Iya, gitu. Tanda khidmat kepada gurunya dia cari itu. Dia keluar mencari minuman keras, dan diikutin oleh muridnya itu. Ini ngapain guru nih ke kampung orang Nasrani, masuknya ke tempat orang jual minuman keras lagi. Ya, diumpetin kan, kalau orang sana itu Maulana itu bajunya kan ini apa namanya, lebar, jadi bisa nutupin botol, dicekek berarti itu botol. Ya. Makanya orang sini pada niru cekek botol gitu ya. Kan akhirnya muridnya itu yang nakal lapor, guru beli minuman keras. Nah, kalian dibohongin sama guru. Guru bilang minuman keras haram, tapi dia beli, dia nenggak gitu. Lah habis, dimarahin sama muridnya. Ada murid yang konyol, nampol juga itu. Gurunya jadi bengap juga. Ketika sedang dianiaya, datang gurunya, Syamsuddin At-Tibrizi, ya. Apa-apaan? Terus kata jamaah bilang guru beli minuman keras. Mana mungkin orang sekaliber Jalaluddin Rumi beli minuman keras? Buktinya tuh ada di balik bajunya. Buka, kata Syamsuddin At-Tibrizi. Pas gitu dibuka, ternyata bukan minuman keras. Ya, gitu. Barangkali apa dah kalau sekarang minuman-minuman halal itu ya, gitu. Ya sudah, akhirnya pada minta maaf. Nah, jadi begitu saudara sekalian. Orang tahu bahwa Syamsuddin At-Tibrizi atau At-Tabrizi itu adalah seorang wali min aulia illah. Kata Maulana Jalaluddin Rumi, guru, kapan-kapan kalau nguji saya jangan kayak begitu guru, saya pada bengap ini gitu ya. Begitu saudara sekalian ya. Nah, kata gurunya, kamu harus tahu ya, ada orang yang suka, ada orang juga yang tidak suka gitu. Kadang orang dia ada di ring satu, tapi ternyata justru dia berbuat yang tidak baik. Jadi artinya apa? Hidup ini harus waspada. Di balik orang yang cium tangan sama kita, ada juga orang yang ngepelin kita. Ya, bagaimana perjuangan Nabi? Ya, itu orang-orang munafik di depan Nabi ngaku Islam, ketika dia balik lagi ke komunitasnya, balik ke agama yang sama. Ya, makanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, ya, itu anaknya minta kepada Nabi untuk menjadi imam sholat. Lalu Nabi dilarang sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, jangan ya Rasul, dia udah balik lagi ke komunitasnya.
Ya, Nabi mau mensolatkan, kan dia ditegur oleh malaikat Jibril, ya, termasuk Allah turunkan firman, wala tusalli ala ahadin minkum wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih. Itu kan ada diabadikan di dalam Quran. Jangan engkau solatkan dan jangan pula engkau berdiri di pinggir kuburnya. Nabi itu tradisi Nabi, kebiasaan Nabi, kalau ada orang meninggal, ya, Nabi itu mendoakan di pinggir kuburnya. Atau ada orang yang meninggal, Nabi sedang musafir, sedang keluar. Ketika jenazahnya dikuburkan, udah selesai dikuburkan, Nabi baru kembali, baru tahu informasi itu. Itu tradisi Nabi. Nabi datang ke kuburannya, angkat tangan, mendoakan, gitu. Jadi kalau ada orang yang melarang-larang orang ziarah kubur, doa di kubur, ya dia belum paham tentang ayat dan nas-nas tersebut, gitu ya. Dia ambil secara umum saja. Padahal itu khitabnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik. Kalau di depan Islam, orang Islam jadi Islam, kalau balik lagi ke komunitasnya, itu balik lagi dengan agama yang semula, gitu ya. Hati-hati ya. Kan status Singapura dikuasai oleh Lee Kuan Yew itu kan, Lee Kuan Yew itu kan komunitas Cina yang ada di tengah-tengah Melayu, tapi dengan kepiawaiannya suaranya itu menjadi banyak karena didukung oleh orang Melayu. Ternyata pada akhirnya kan terjadi hal-hal yang semacam yang kita tahu, saudara sekalian, ya. Kama fil hadisis sahihi, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis sahih, ya, tentang keistimewaan salat berjamaah yang 27 kali lipat dibandingkan dengan orang yang salat seorang diri, ya, seperti itu. Wahdar antada'a as-salata fil jama'ati li ghairi udhrin wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu, saya izin ya korupsi waktu dikit ini, karena saya mau ada acara, ya. Jadi mohon izin. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita bersama, ya, dan kita bisa ambil manfaat dari apa yang telah kita dengar dan kita pelajari. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyat wa na'udzubika min hali ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.